Halo para penggemar Giprofis, pada video kali ini saya akan bahas persiapan seleksi mandiri ITS tahun 2025 ya. Soal nomor 1, sebuah benda bergerak lurus dengan grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T seperti ditunjukkan gambar. Dalam selang waktu T antara 8 dan 10 sekon, benda mengalami perlambatan dengan arah gerak ke kanan. Dalam selang waktu T antara 10 dan 12 sekon, benda itu akan mengalami apa? Perlambatan, percepatan ke arah mana? Begitu ya. Ini soal yang cukup mudah, perhatikan baik-baik. Ini diagramnya grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kalau kita baca pada T0, mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 15, terus kemudian bergerak dengan kecepatan konstan 15 hingga waktu 8 sekon. Kemudian diperlambat hingga 10 detik kecepatannya di sini 0 ya, pada T 10 detik. Kemudian dia akan dipercepat lagi ke arah kiri ya, karena V-nya di sini V negatif ya. Jadi dipercepat ke arah kiri. Kalau tadi di sini diperlambat ke arah kanan 0, kemudian dipercepat ke arah kiri, nah, hingga mencapai kecepatan tertentu, di sini tidak tahu ya. Nah, terus kemudian dari percepatan yang ada ini, dari kecepatan yang ada ya, kemudian dia akan diperlambat menuju 0 kecepatannya ke arah kiri juga, tapi kemudian dia dipercepat ke arah kanan, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Oke, nah sekarang perhatikan pertanyaannya. Pada T10 sekon, V-nya ini kan 0 ya. Yang ditanyakan adalah dalam selang waktu antara 10 dan 12 sekon, itu akan terjadi apa di sini? Percepatan atau perlambatan? Kita lihat di sini ya, 10 sampai 12. Nah, jelas pada selang waktu ini bendanya akan dipercepat ke arah kiri karena V-nya negatif. Lihat di sini ya. Ini daerah V negatif karena di bawah sumbu T. Jadi dia dipercepat ke arah kiri dari keadaan kecepatan awalnya 0 di sini. Dipercepat ke arah kiri. Jadi kalau ke arah kanan salah ya. Oke, nah berapa percepatannya? Kita bisa menghitung sangat mudah. Umpama ini sudutnya theta. Kalau di sini theta, maka sebelahnya juga theta. Karena ini sudut bertolak belakang ya. Jadi kalau kita mencari percepatannya, cari aja gradien dari garis lurus ini. Gradiennya sama aja dengan tan theta ya. Tan theta. Tan theta kita cukup melihat segitiga yang ini ya. Nah, sekarang perhatikan tan theta di sini itu berarti 15 dikurangi 0 dibagi dengan 10 dikurangi 8 ya, segitiga yang ini, yang atas ya. Jadi kalau begitu 15 bagi 2 adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi sekali lagi dia dipercepat dalam selang waktu 10 sampai 12 dipercepat ke arah kiri dengan percepatan 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, mobil masanya 2 ton bergerak di jalan lurus menurut grafik VT di bawah ini. Energi kinetik mobil pada T11 sekon. Nah, ini pertanyaan yang sangat mudah ya. Ini grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu juga. Kalau kita lihat pada T0, kecepatannya 18, kemudian bergerak lurus beraturan GLB dengan kecepatan konstan, lalu pada T8 sekon dia mengalami perlambatan hingga 0 pada T16. Kemudian dipercepat lagi ke arah kiri. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik pada T11 sekon. 11 sekon kira-kira di mana ya? Nah, kira-kira di sini ya, 11 sekon. Nah, ini VT-nya berapa? Nah, untuk mencari VT ini sangat mudah sekali. Kita tidak usah menggunakan rumus fisika. Nah, coba kita lihat memanfaatkan ini, teori kesebangunan segitiga. Kalau kita lihat segitiga yang besar ini, yang gede ini ya, nah ini, itu akan sebangun dengan segitiga yang kecil ini. Nah, kalau sebangun berarti perbandingan sisi seletak itu harus sama. Jadi kalau begitu VT ya, ini saya kurangi dengan 4, berarti saya bicara segitiga yang kecil ini ya. VT dikurangi 4 dibagi dengan 15 dikurangi 11, segitiga yang kecil, itu harus sama dengan segitiga yang besar, 18 dikurangi 4 dibagi dengan 15 dikurangi 8. Nah, jadi kalau begitu ini VT min 4, yang ini 4, ini 4 dibagi 14 ya, 14 dibagi 7 itu 2, jadi 2 kali 4 8, jadi kalau begitu VT-nya ketemu 12 meter per sekon tanpa harus melalui rumus fisika. Jadi ini pakai konsep segitiga yang sebangun aja. Kalau VT-nya sudah ketemu, EK-nya kan setengah MVT kuadrat. Langsung aja kita masukkan masanya adalah 2 ton atau 2000 kg, VT-nya 12. Jadi ini 1000 kali 12 kuadrat ya. Berarti 144 kali 1000
atau boleh ditulis 144 kilojoule ya. Nah ini kalau pangkat pakai 10 pangkat 3 itu joule satuannya. Kalau kilo berarti ya 144 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, sebuah mobil menaiki bukit dengan kelajuan konstan 40 km per jam dan ketika turun kelajuannya 60 km per jam. Jika panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun, maka kelajuan rata-rata mobil sejak awal menaiki bukit hingga tepat selesai menuruni bukit adalah berapa? Berapa kilometer per jam ya? Oke. Konsep kelajuan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh totalnya. Jadi A menaiki bukit sampai selesai menuruni bukit, ini kita cari jaraknya berapa, terus kemudian waktunya juga berapa. Nanti tinggal membagi saja. Nah sekarang mari kita lihat step by stepnya. A ke B itu mempunyai kelajuan 40 km per jam waktu naik, turun kemudian kecepatannya, kelajuannya adalah 60 km per jam ya. Jadi saat naik 40, saat turun 60. Nah terus kemudian cara yang paling mudah, nah kita umpamakan saja arah naiknya A ke B, misalkan mobil menempuh jarak 120 km. Nah sedangkan turunnya 120 km juga. Ini karena sama ya, panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Tidak harus 120 mengumpamakannya. Anda bisa misalkan 240 juga boleh. Nah, kenapa saya pilih 120? Karena dia merupakan kelipatan 40 dan 60 gitu ya, supaya enak membaginya. Nah, jadi kalau begitu, sekarang kita tinjau step by stepnya. A ke B dulu ya. Kita cari waktu mobil bergerak dari A sampai ke puncak bukit. Jadi pada lintasan naik ini, berapa waktunya? TAB itu SAB dibagi VAB. Karena S itu kan V kali T ya. Atau V S per T. Jadi T itu S per V. SAB itu adalah 120, sedangkan kelajuannya 40. Kita bagi aja. Berarti kita akan mendapatkan hasil 3 jam. Nah terus kemudian B ke C sekarang turun. TBC, SBC bagi BBC ya kan. Nah sekarang berarti TBC-nya 120 bagi 60. Hasilnya adalah 2 jam. Jadi waktu total dari A ke C itu adalah 5 jam. Nah, sedangkan konsep kelajuan rata-rata itu jarak tempuh seluruhnya dari A ke C dibagi dengan waktu tempuh seluruhnya. Jadi A ke C itu kan 120 tambah 120 dibagi waktu tempuh total, yaitu 3 tambah 2. Berarti kalau begitu 240 dibagi 5, hasilnya adalah 48 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya, sebuah bola dilempar pada dasar bidang miring dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi alfa terhadap bidang. Sudut kemiringan bidang miring adalah beta. Sin alfa dibanding sin beta adalah 1:2. Bila percepatan gravitasi 10, maka jarak terjauh pada bidang miring yang dapat dicapai bola R sama dengan berapa? Jadi jarak terjauhnya saya namakan R di sini ya, range, jangkauan. Nah, VO membentuk sudut alfa terhadap bidang miring itu. Oke, baiklah. Untuk menyelesaikan soal ini, saya buat sumbu X dan Y dulu. Sumbu X yang sejajar bidang, Y itu yang tegak lurus bidang. Jadi kalau VO membentuk sudut elevasi alfa, berarti alfanya itu sudut antara vektor VO terhadap sumbu X. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita lihat arah X dan Y, nanti gerakannya itu adalah GLBB ya, baik arah X maupun Y. Karena ada komponen percepatan gravitasi. Nah, kalau kita lihat ya, gravitasi itu, percepatan gravitasi, vektornya selalu ke bawah, menuju pusat bumi. Saya uraikan dulu ke arah sumbu X dan Y, yang ke arah X yang ini, Y itu, jadi yang ke arah X-nya itu adalah G sin beta, sedangkan yang ke arah X-nya G cos, ya. Pasti ya, G cos beta. Karena secara geometri, kalau ini beta, maka ini juga beta di sini. Ya, ini beta ini. Ini beta, karena yang sebelahnya kan 90 min beta. Jadi yang sebelahnya beta. Jadi sebelah sudut, nah, samping sudut uraiannya pasti pakai cos. Jadi G cos beta, yang lain berarti G sin beta. Jadi ini merupakan A ke arah X-nya, AX, yang ini G cos beta adalah ke arah Y-nya, begitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau mencari R, kita harus cari waktu dari A ke B itu berapa. Kita pakai persamaan GLBB, Y sama dengan VUY kali T min setengah AYT kuadrat ya. Nah, VUY-nya saya uraikan. Kalau VO ke arah X itu VO cos ya. Kalau ke arah Y, VO sin. Jadi VO sin alfa kali T
min setengah. Loh, kenapa min? Karena ini mendapat perlambatan. Nah, komponen VUY itu ke arah Y positif. Sedangkan G cos nanti percepatan ke arah Y ke Y negatif. Jadi dia akan mengalami perlambatan. Makanya di sini minus ya. Jadi setengah AY-nya adalah saya ganti G cos beta kali T kuadrat. Oke, karena saya akan mencari waktu sejak dilempar sampai jatuh ke titik B, maka Y-nya ini saya nolkan. Ya kan? Y-nya saya nolkan. Jadi kalau begitu 0 sama dengan ini. Kalau begitu saya bisa mengeluarkan T-nya seperti ini kan. T-nya bisa dikeluarkan pakai hukum distributif. Nah, berarti kalau begitu saya bisa mencari, kalau T0 sih pas awal dilempar ya, kita mencari yang di titik B. Berarti yang dalam kurung ini harus 0, ya kan? Nah, kalau begitu saya dapatkan hasil bahwa T ini adalah 2VU sin alfa per G cos beta gitu ya. Nah, sekarang saya masukkan nilainya. VU-nya kan 20 sin alfa, ya. Perhatikan di sini ya, bahwa sin alfa dibagi cos beta itu adalah 1 banding 2. Sin alfa dibanding cos beta 1 banding 2. Ini 1 banding 2 ya. Nah, VU-nya 20, G-nya kan 10. Jadi ini hasilnya berapa ya? Berarti hasilnya adalah 2 ini ya. 2 ini saya tulis lagi di sini ya. 2 skon. 2 skon hasilnya. Nah, kalau begitu kita tinggal masukkan hasil waktu dari A ke B ini dengan jaraknya A ke B itu. Kalau kita mencari jarak dari A ke B ya kita pakai GLBB juga. Diperlambat juga sih. Kenapa? Karena nanti komponen VO cos-nya, VO cos alfa, ini berlawanan dengan G sin. Jadi dia pasti mendapat perlambatan. Jadi X sama dengan VOX T min setengah AX T kuadrat. Jadi ini juga pakai rumus GLBB. VOX-nya VO ke arah X ya, berarti VO cos diuraikan. AX-nya kita ambil yang G sin, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan TAB-nya tadi kan ketemu 2 skon. Nah, kalau X max maka T-nya diganti TAB kan. Nah, kalau saya ganti TAB itu jadi X max atau R, range jangkauannya. Jarak tembak pada bidang miring. VO-nya 20 cos alfa, TAB-nya kan 2. Nah, G-nya 10. 10 kali setengah kali 5 kali sin beta, TAB-nya 2 tadi ya. Jadi kalau begitu ini 40 ya, 2 kali 20 kan 40 cos alfa min 4 kali 5 itu 20 sin beta. Oke, jadi kalau begitu 20-nya keluar dalam kurung 2 cos alfa min sin beta. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Semoga bermanfaat.